Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melaporkan laporan akhir kewirausahaan dari kewirausahaan yang sebelumnya telah kami jalankan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Arika Mawati dengan NPM 1835223212, ada Cucu Warlina dengan NPM 1835223222, dan ada Dini Marlina dengan NPM 1835223239, dan kemudian ada Putri Nuraini Kolbi dengan NPM 1835223319, dan yang terakhir ada Rinda Marinda Octaviana dengan NPM 1835223328. Pertama-tama, saya Arika Mawati akan menerangkan mengenai logo dan brand usaha. Mengapa kami mengambil Veggie Fresh Store? Yaitu karena veggie diambil dari kata vegetables yang berarti sayur-mayur atau sayur-sayuran. Kemudian fresh yang artinya segar dan store yang artinya toko. Nama brand kami dapat diartikan sebagai toko yang menyediakan segala jenis sayuran segar. Kami memilih untuk membuka usaha ini karena dengan pikiran bahwa di masa pandemi sekarang orang takut untuk keluar rumah dan pemerintah pun menghimbau untuk masyarakat tidak terlalu banyak beraktivitas di luar rumah jika tidak terlalu perlu. Dan untuk menghindari kerumunan. Oleh karena itu, kami hadir agar para konsumen tidak harus berkerumun di pasar yang dapat meningkatkan risiko penyebaran COVID-19, karena kami yang akan datang ke konsumen untuk mengantarkan barang sehingga dapat memenuhi segala kebutuhan dan sayuran dan bahan mentah lain untuk diolah. Kemudian ada penetapan strategi teknik pemasaran yang akan dilakukan, yaitu yang pertama ada strategi penetrasi pasar. Yang kami lakukan adalah menargetkan pada kaum wanita, khususnya ibu rumah tangga yang selalu memerlukan bahan makanan untuk diolah. Yang kedua ada strategi pengembangan pasar, yaitu strategi pengembangan pasar kami adalah dengan menyediakan barang yang masih segar dan harga yang lebih murah. Barang kami diambil langsung dari pasar induk Cainin dan menjual barang dengan harga yang lebih murah dari harga jual yang biasanya dipasarkan di pasar Sumedang. Dan kemudian yang ketiga ada strategi pengembangan produk, yaitu menyediakan paket-paket yang bisa dipilih oleh konsumen seperti paket kecil, sedang, atau paket besar. Kemudian menyediakan jasa antar barang tanpa biaya ongkir. Dan yang keempat ada media pemasaran, yaitu media pemasaran yang akan kami lakukan adalah dengan cara melalui media sosial seperti WhatsApp dan Instagram serta media sosial lain yang memungkinkan. Selain itu, kami juga memasarkan produk melalui mulut ke mulut agar cepat menyebar di lingkungan rukun tetangga atau RT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Warlina. Saya akan memaparkan laporan selanjutnya, yaitu penetapan segmentasi pasar secara geografi dan demografi. Yang pertama secara geografi, yaitu pembagian pasar sesuai dengan daerah geografi yang dipandang potensial dan menguntungkan akan menjadi target operasi penjualan. Untuk produksi sayuran kami menargetkan kepada rumah tangga. Wilayahnya yaitu di daerah Kabupaten Sumedang. Yang kedua secara demografi. Kami mengelompokkan segmentasi pasar ke dalam beberapa sasaran pelanggan sesuai dengan ukuran keluarga, gender, kelas ekonomi, sosial, dan usia. Gendernya yaitu pria dan wanita. Umurnya di atas 11 tahun atau usia yang dianggap sudah biasa atau bisa dengan sadar untuk berbelanja bahan makanan. Penghasilannya tidak dipatok pada jumlah penghasilan tertentu. Orang dengan penghasilan berapapun dapat membeli produk kami. Selanjutnya, penetapan segmentasi pasarnya. Yang pertama ada fisikografi, yaitu membagi pasar atas faktor why do they buy. Konsumen dibagi menjadi kelompok yang berbeda berdasarkan gaya hidup dan kepribadian. Gaya hidupnya, segmentasi gaya hidup untuk produk kami bisa dari orang dengan gaya hidup mewah yang punya banyak asisten rumah tangga di rumah, karena bagaimanapun mereka butuh bahan makanan untuk diolah, sampai ke anak kos yang walaupun lebih sering membeli makanan dari warung makan,
tapi terkadang juga butuh bahan makanan untuk dimasak di dapur umum kosan. Kepribadian, segmentasi kepribadian untuk produk kami bisa dari orang yang berkepribadian royal yang senang membelanjakan uangnya dengan cuma-cuma, sampai ke orang yang dengan prinsip hemat luar biasa. Yang kedua ada behavioral, yaitu membagi pasar atas faktor how do they buy dan mengacu pada kegiatan perilaku yang terjadi secara konkret. Dalam segmentasi ini, konsumen dapat membeli produk di toko kami melalui chat WhatsApp, DM Instagram, atau lainnya. Informasi-informasi mengenai produk akan kami bagikan melalui status WhatsApp ataupun feed Instagram dan Instastory. Konsumen dapat menilai dan memilih sendiri atau bertanya mengenai produk kami. Yang ketiga, secara individual. Individu-individu yang berbelanja produk kami bisa berbagi informasi satu dengan yang lainnya, sehingga produk informasi mengenai produk kami bisa bertambah luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Marlina dengan NPM 1835223239. Saya dari kelas 6B. Untuk saat ini, saya sedang menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi dengan Prodi Administrasi Negara. Nah, teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan laporan akhir dari kelompok saya pada mata kuliah kewirausahaan. Menyambung penjelasan dari teman saya akan memaparkan materi mengenai pricing. Jadi, penetapan harga untuk produk kami adalah cost-based pricing atau penetapan harga berdasarkan biaya atau modal, yaitu karena biasanya harga sayuran sudah ditetapkan di pasaran. Misal, kita membeli tomat di pasar induk seharga 2.000 per kilo, untuk mendapatkan laba dari barang yang kita jual, berarti kita harus bisa menetapkan harga tomat lebih dari harga yang kita beli di pasar induk. Misal, karena harga tomat ketika dibeli di pasar induk adalah 2.000 per kilo, kita akumulasikan misal dengan harga ditambah dengan ongkos, misal Rp1.000, sehingga kita setidaknya harus menjual tomat tersebut dengan harga 4.000 sampai 6.000 per kilo. Dan kita bisa mendapat laba sebesar 1.000 sampai 3.000 dari 1 kilo tomat yang kita jual. Nah, untuk selanjutnya, kita beralih ke bab yang berikutnya, yaitu mengenai aspek produksi. Jadi, karena produk yang kami jual adalah barang atau bahan mentah, jadi tidak ada proses produksi dalam usaha kami. Barang kami didapatkan dengan cara berbelanja barang dengan jumlah yang banyak di Pasar Induk Caringin, Bandung. Barang kemudian dikirim ke rumah untuk kemudian ditata langsung untuk dijual. Baik teman-teman, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nur Aini Kolbi akan melanjutkan pemaparan laporan kewirausahaan mengenai proses distribusi dan transaksi. Proses distribusi. Distribusi produk dilakukan setelah barang dibeli di pasar induk Caringin. Barang kemudian diantar ke Sumedang sampai siap untuk dijual. Distribusi ke konsumen dilakukan ketika ada pemesanan dari konsumen. Untuk sekarang, konsumen banyak memesan melalui chat pribadi di aplikasi WhatsApp. Konsumen rata-rata bertanya mengenai kesediaan barang dan harga, bahkan ada beberapa yang memesan produk tertentu yang tidak dijajakan, seperti memesan daging. Barang yang dipesan khusus seperti itu biasanya akan ditentukan hari pengambilannya karena barang dibeli bersamaan dengan pesanan yang lain. Setelah konsumen menentukan barang apa yang ingin dipesan, pesanan-pesanan langsung kami pack dan dikirim pada hari itu juga jika hari masih siang dan memungkinkan untuk mengirim barang. Jika pesanan masuk sore atau malam hari dan tidak memungkinkan untuk dikirim pada hari itu, barang kami kirimkan keesokan harinya.
Berikut ada beberapa dokumentasi mengenai proses distribusi. Ada barang yang telah dibeli dari pasar induk Caringin, kemudian diantarkan ke Sumedang untuk kemudian dipasarkan. Selanjutnya ada proses transaksi. Proses transaksi dilakukan dengan cara COD dan konsumen datang ke rumah. Konsumen yang memesan melalui WhatsApp biasanya meminta barang untuk diantarkan ke rumahnya atau bertemu di suatu tempat, atau terkadang juga memesan melalui WhatsApp lalu konsumen sendiri yang mengambil barang tersebut. Selain itu, banyak juga konsumen yang langsung datang ke rumah tanpa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp. Berikut beberapa dokumentasi pemesanan melalui WhatsApp. Proses transaksi di rumah. Ini ada beberapa dokumentasi ketika proses transaksi dilakukan di rumah. Konsumen yang datang langsung ke rumah kemudian melakukan transaksi. Baik, selanjutnya saya Rina Marina Oktaviana akan menjelaskan slide selanjutnya mengenai kendala usaha dan upaya mengatasinya. Yang pertama, kendala usaha. Yang menjadi kendala dalam usaha kami antara lain, yang pertama, karena barang yang kami jual adalah bahan mentah, seringkali terjadi sayuran menjadi busuk karena tidak tahan lama bila terlalu lama disimpan, seperti wortel DN, wortel daerah, dan sawi. Jika didiamkan dalam suhu ruangan, hanya bisa bertahan sekitar 2-4 hari. Selanjutnya, karena barang dibeli langsung dari pasar induk, yaitu pasar Caringin, Bandung, proses distribusi terkadang memakan waktu banyak, sehingga jika ada pesanan mendadak, terkadang sulit terlayani karena bahan sedang kosong. Selanjutnya, untuk mengatasi kendala usaha tersebut, dengan cara yang pertama, membungkus sayuran dengan rapi, menggunakan koran, apabila itu untuk brokoli dan kembang kol, ataupun dengan plastik, kemudian dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Dengan penanganan seperti ini, sayuran bisa bertahan lebih lama. Upaya selanjutnya yaitu memperbanyak stok sayuran yang bisa tahan lama, seperti kentang, kol, tomat, bawang merah, bawang putih, agar tidak bolak-balik ke pasar induk. Dan sayuran yang lainnya bisa dicicil, misalnya untuk kentang, bawang, kol, dan tomat bisa bertahan sampai 2 minggu lebih jika kita bisa membeli untuk stok 2 minggu. Sedangkan sayuran yang lain paling lama 1 minggu, jadi untuk belanja bisa 1-2 kali dalam seminggu. Selanjutnya, mengenai aspek keuangan. Di sini kami memulai usaha dengan minggu pertama, kami mengawali dengan modal 700.000. Kemudian mendapatkan pendapatan sebesar Rp900.000 dengan laba mendapat Rp200.000 di minggu kedua dengan awal Rp900.000. Kemudian mendapatkan pendapatan sebesar Rp1.400.000 dengan laba Rp500.000 dan sisa labanya sebesar Rp200.000. Di minggu ketiga kami mengawali modal sebesar Rp1.200.000 dengan pendapatan Rp1.600.000 dengan laba Rp400.000 dan sisa labanya sebesar Rp100.000. Di minggu keempat kami mengawali modal sebesar Rp1.500.000
mendapatkan pendapatan sebesar Rp2.500.000 dengan labanya sebesar Rp1.000.000 dan sisa labanya Rp1.000.000. Di minggu kelima, kami modal sebesar Rp400.000 dengan sisa modal Rp1.100.000, pendapatan Rp500.000, labanya Rp100.000 dan sisa labanya Rp1.200.000. Di minggu keenam, modal sama seperti minggu kelima sebesar Rp400.000 dengan pendapatan Rp500.000, laba Rp100.000 dan sisa labanya sebesar Rp1.300.000. Di minggu ketujuh, kami juga sama memulai modal dengan sebesar Rp400.000 dengan sisa modal Rp400.000, pendapatan Rp600.000, labanya Rp200.000 dan sisa labanya Rp1.500.000. Kesimpulannya, uang yang dipegang yaitu sebesar Rp1.900.000, di mana Rp1.500.000 ditambah dengan sisa modal menjadi Rp1.900.000 itu merupakan jumlah dari sisa laba dan sisa modal. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.